Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian? Sehat. Ada yang tidak berangkat pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Oke, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan bacaan basmalah. Bismillah. Pernahkah kalian berpikir mengapa kita saat sakit perut kita pergi ke dokter, tetapi saat motor rusak kita pergi ke bengkel? Begitu juga dengan alam, mengapa ada ilmuwan yang meneliti sel tumbuh, ada yang menghitung kecepatan cahaya, dan ada yang meneliti binatang. Menurut kalian, mengapa sains harus dibagi-bagi menjadi berbagai cabang? Ada yang tahu? Ya. Tujuan dari pembelajaran kita yang pertama yaitu dapat menyebutkan cabang-cabang utama sains, dapat menjelaskan ruang lingkup masing-masing cabang sains, dan penerapan contoh kehidupan sehari-hari. Ada yang tahu cabang ilmu sains ada berapa? 5. Apa semua? Fisika, kimia, biologi, astronomi, dan geologi. Betul sekali. Yang pertama yaitu ada fisika. Fisika itu mempelajari sifat-sifat materi dan energi. Yang kedua itu kimia, menyelidiki struktur, sifat, komposisi, dan reaksi kimia pada materi. Yang ketiga yaitu biologi. Biologi mengkaji kehidupan organisme hidup termasuk struktur, fungsi tumbuhan, evolusi, dan interaksi makhluk hidup. Yang keempat yaitu astronomi, memeriksa benda-benda langit di luar atmosfer bumi termasuk planet, bintang, dan galaksi. Yang terakhir yaitu geologi, mempelajari bumi termasuk struktur geologis, perubahan iklim, dan sejarah perkembangannya. Nah, berikut contoh peristiwa dalam sehari-hari. Yang pertama yaitu biologi, ada pembusukan makanan, fotosintesis pada tanaman. Yang kimia ada besi pagar yang berkarat, proses air mendidih saat dimasak. Yang ketiga yaitu ada fisika, berjalan di lantai tanpa terpeleset, lampu rumah yang menyala. Yang keempat yaitu ada geologi, pelapukan batu menjadi tanah, air hujan meresap ke dalam tanah. Yang terakhir yaitu astronomi, terjadinya siang dan malam, dan perubahan fase bentuk bulan. Nah, ini ada beberapa ruang lingkup cabang sains. Yang pertama biologi, ada zoologi, botani, mikrobiologi, anatomi. Yang kedua itu kimia, ada kimia organik, kimia anorganik, biokimia, kimia analitik. Yang fisika, mekanika, dinamika, optika, fisika kuantum. Yang keempat ada geologi, mineralogi, petrologi. Yang terakhir yaitu astronomi, ada astrofisika dan kosmologi. Nah, selanjutnya Ibu akan membagikan LKPD. Kelompoknya sama seperti minggu kemarin ya.
biologi. Sudah semua? Sudah? Oke, sekarang Ibu minta satu kelompok untuk menggambar mind mapping. Silahkan. Enggak bagus. Bagus.
Oke. Nah, yang pertama itu ada biologi, kimia, fisika, geologi, astronomi, betul. Biologi tanaman. Oke. Itu ada Tanaman. rumah tumbuh dan bersilau dan sinar matahari. Kemudian kimia itu ada besi pagar rumah lama-kelamaan menjadi berkarat. Kemudian yang fisika ada lampu di rumah dapat menyala ketika saklar dinyalakan. Yang geologi ada terjadinya gempa bumi yang menyebabkan tanah bergetar. Astronomi ada terjadinya gerhana matahari yang dapat diamati dari. Nah, betul sekali. Beri tepuk tangan untuk Mbak Ida. Selanjutnya, siapa yang bisa menjawab pertanyaan di atas? Sebutkan cabang-cabang saya dari rumahnya. Iya, silakan. Cabang ses dan ruang lingkupnya ya. Siapa? Apa? Cabang yang pertama ada biologi, itu membahas tentang makhluk hidup. Zoologi, botani, mikrobiologi, anatomi. Terus ada kimia, itu ruang lingkupnya kimia organik, anorganik, biokimia, kimia, analitik. Dan fisika itu ruang lingkupnya mekanika, termodinamika, optika, fisika kuantum. Dan geologi, ruang lingkupnya mineralogi, petrologi, vulkanologi, seismologi. Astronomi masuk ruang lingkupnya astrofisika dan kosmologi. Beri tepuk tangan untuk Mbak Salsa. Terima kasih. Oke, selanjutnya yang terakhir. Ada. Nah, silahkan dikerjakan terlebih dahulu. Hanya 5 soal. Ayo dikerjakan dulu. Ayo Mas Samir. Sudah semua? Oke, kesimpulan pada pembelajaran pagi hari ini adalah sains adalah ilmu yang mempelajari gejala dalam berdasarkan fakta pengamatan dan pembuktian. Untuk memperoleh pengetahuan yang benar, sains menggunakan metode ilmiah yang meliputi pengamatan, perumusan masalah, percobaan, analisa data, dan penarikan kesimpulan. Sains terdiri dari beberapa cabang utama yaitu fisika, kimia, biologi, geologi, dan astronomi, yang masing-masing mempelajari aspek alam yang berbeda. Dengan mempelajari sains, kita dapat memahami alam, memecahkan masalah secara logis, serta berdasarkan bukti. Nah, pembelajaran pada pagi hari ini sudah selesai. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.